Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam seri pembelajaran matematika, di mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah membahas peluang untuk bagian yang ketiga atau bagian terakhir. Nah, secara umum peluang nanti akan dirumuskan seperti ini, yaitu PK akan sama dengan NK per NS, di mana PK adalah peluang sebuah kejadian, NK adalah banyaknya kejadian, dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Ini silakan dipahami dulu ini rumus ini ya. Silakan diperhatikan baik-baik, jangan sampai terlewat. Banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, untuk mengantarkan kita membahas peluang, kita akan bahas beberapa hal dasar dulu. Nah, contohnya sebuah uang logam. Uang logam apabila kita lontarkan atau kita jatuhkan, maka akan dua kemungkinan yang akan muncul permukaan dari uang logam itu, yaitu yang pertama kita istilahkan dengan angka, ini yang ini ya, dan kemungkinan yang kedua adalah dia berupa gambar. Nah, untuk angka kita simbolkan dengan A, gambar kita simbolkan dengan G. Karena apabila kita lemparkan hanya akan ada dua kemungkinan yang muncul, maka ruang sampel sebuah uang logam adalah 2. Ya, kita lanjut. Dadu. Apabila sebuah dadu kita lemparkan, maka kemungkinan yang muncul adalah mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan ada 6 kemungkinan atau 6 kejadian yang bisa muncul apabila sebuah dadu dilemparkan. Maka ruang sampel dari sebuah dadu adalah 6. Gitu ya. Semoga bisa diikuti dengan baik. Nah, ini lagi. Ada kartu remi seperti ini. Kalau dalam bahasa aslinya yang gambar yang seperti ini disebut dengan klub. Nah, ini baris kedua yang ini disebut dengan spade. Sedangkan gambar yang ini baris ketiga disebut dengan heart. Sedangkan gambar yang terakhir ini disebut dengan diamond, di mana masing-masing gambar itu akan ada 13, yaitu 1 sampai 10, kemudian gambar J, G, K, dan 1 ini sering disebut dengan as ya, tulisannya S seperti ini. Nah, karena ada 13, masing-masing 13 dan ada 4 gambar, maka satu set ini akan ada 52 kartu, sehingga bisa kita sebut ruang sampel untuk satu set kartu remi seperti gambar ini adalah 52 ya. Saya ulangi lagi tadi, uang logam ada 2 kemungkinan muncul, maka ruang sampelnya 2. Sebuah dadu ada 6 kemungkinan yang bisa muncul kalau kita lemparkan, maka ruang sampelnya 6. Sebuah kartu yang terdiri dari satu set kartu ini akan ada 52 jumlahnya, maka bisa kita sebut ruang sampel dari satu set kartu remi ini adalah 52. Nah, bagaimana kalau terdiri dari dadu dan uang logam? Maka kemungkinan pasangannya adalah uang logamnya muncul 1, uang logamnya muncul angka, dadunya muncul 1. Uang logamnya muncul angka, dadunya muncul 2, dan seterusnya. Atau apabila dibuat diagram seperti ini, kalau dia angka, maka kemungkinannya adalah pasangannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kalau gambar pasangannya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Nah, kalau kita daftar satu-satu seperti ini, akan ada berapa? Akan ada 12 pasangan, sehingga bisa kita sebut banyaknya ruang sampel uang logam dan dadu yang bisa kita lemparkan bersama-sama adalah 12. Atau dengan kata lain, karena uang logam itu 2 dan dadu itu 6, maka ruang sampelnya tinggal dikalikan saja, juga bisa begitu. Nah, sehingga
apabila uang logamnya ada 3, maka akan ada 2 kali 2 kali 2, 8 ruang sampel. Nah, bagaimana dengan dadu? Nah, apabila dadunya 2, maka pasangannya adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. 21, 22, 23, 24, 25, 26 seterusnya. Ada 6 pasangan. Di sini juga ada 6 sehingga ada 36. Karena satu dadu ada 6. Apabila dia 2 dadu, maka ruang sampel 2 buah dadu apabila dilemparkan bersama-sama adalah 36. Jadi prinsipnya apabila ada 2 benda atau lebih dari 1, maka ruang sampelnya adalah tinggal mengalihkan ruang sampel masing-masingnya. Uang logam ada 2 ya, tinggal 2 kali 2 ya. Dadu ada 2 ya, berarti 6 kali 6, kan ada 36 ruang sampel. Nah, sekarang kita sudah mulai belajar tentang peluang. Tadi peluang adalah rumusnya, peluang kejadian adalah banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel. Kita tahu sebuah koin atau uang logam, ruang sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Sehingga apabila ditanyakan berapa peluang munculnya gambar, ya, berapa munculnya gambar, maka dia gambar itu kan cuma ada 1. Ya, maka peluangnya adalah kejadiannya 1 dibagi banyaknya ruang sampel 2, sehingga peluang munculnya gambar adalah 1/2. 2 buah koin dilempar bersamaan, tentukan peluang muncul keduanya angka. Nah, 2 buah koin kalau mau kita hitung langsung, satu koin itu adalah ruang sampelnya 2, berarti kalau ada 2, maka sebenarnya ruang sampel 2 buah koin itu adalah 2 kali 2, berapa? 4. Atau apabila akan kita daftar satu-satu juga begini, A, G. Nah, ini ya, akan ada pasangan angka gambar, koin pertama angka, koin kedua gambar, angka. Pasangan kedua adalah koin pertama angka, koin kedua gambar, ini berarti AA, AG. Koin pertama gambar, koin kedua angka, dan yang terakhir adalah koin pertama gambar, koin kedua juga gambar, sehingga akan ada berapa? 4, sama kan? Nah, berapa peluang munculnya keduanya angka lah? Yang keduanya angka ada berapa? Kalau kita lemparkan, kemungkinan ini kan keduanya angka hanya ini nih. Berapa? Keduanya angka, kejadiannya hanya 1. Sementara ruang sampelnya ada berapa? Ada 4. Sehingga peluang munculnya keduanya angka adalah 1/4. 1 ini dari bahwa keduanya angka itu kan cuma ada satu kemungkinan ini ya saja. Nah, ini saya ulangi lagi. Ya, keduanya angka kan hanya muncul 1, yang lain AG, GA dan GG. Sehingga 1 di antara 4 kemungkinan, boleh juga dibilang begitu, sehingga peluang munculnya keduanya angka adalah 1/4. Bagaimana kalau dadu? Kita semua sudah belajar, dadu itu ada 6 titik, sehingga ruang sampelnya ada 6. Tulang munculnya dadu 4. Dadu 4 itu dalam sebuah dadu ada berapa? Nah, di semua dadu angka 4 itu pasti 1. Sehingga peluangnya muncul 4 adalah 1/6. Gitu ya. Peluangnya muncul angka 5 ya 1/6 sama, karena dalam sebuah dadu 5-nya kan cuma 1. Oke, sekarang lagi lanjut. Sebuah dadu lalu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Nah, sekarang ini dulu ruang sampelnya. Ruang sampel dari sebuah dadu berapa? 6 ya tadi. Ya kan? 1 2 3 4 5 6. Peluang munculnya mata dadu ganjil berarti banyaknya kejadian yang ganjil adalah 1, 3 dan 5. Ada berapa? Ada 3. Sehingga peluang munculnya mata dadu ganjil adalah 3/6 atau 1/2.
ya. Kalau hanya peluang munculnya 4, ya 1/6 karena angka 4-nya kan cuma 1. Tapi kalau peluang munculnya ini ganjil, itu 3/6 karena dalam sebuah dadu yang ganjil ada 3, yaitu titik 1, 3, dan 5. Demikian juga yang genap. Yang genap itu juga dia 3, yaitu 2, 4, 6. Sehingga apabila ditanya berapa peluang munculnya mata dadu genap dalam pelemparan satu kali sebuah dadu, ya sama 1/2 atau 3/6. Kita lanjut. Pada pelemparan 2 dadu secara bersama, hitung peluang muncul jumlah mata dadu 7. Nah, 2 buah dadu kita tadi sudah belajar. Ruang sampelnya adalah 36. Ya, 36. Tadi karena 1 dadu 6, maka 2 dadu 6 kali 6, 36. Nah, sekarang kejadian jumlah 7, yaitu apabila kedua mata dadunya kita jumlah hasilnya 7. Berarti kan kemungkinannya 1, 6, kemudian 2, 5, ya kan, 3, 4. Nih artinya apa? Kita ulangi dulu. Artinya dadu yang pertama keluar mata 1, dadu yang kedua keluar mata 6. Dadu pertama keluar 2, dadu kedua keluar 5. Dadu pertama angka 3, dadu kedua angka 4. Kenapa? Karena kita nyari yang jumlahnya 7. Kita lanjut. 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Ini adalah susunan apabila 2 buah dadu kita lempar bersama-sama, hasilnya 7. Itu kan 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Ada berapa? Oh, ternyata ada 6 kejadian. Sehingga peluangnya ya 6 kejadian. Jumlah 7 dibagi kemungkinan semuanya dalam pelemparan 2 buah dadu. Sehingga ini ketemunya 6/36 atau 1/6. Itu ya anak-anak ya. Jangan sampai salah menghitung yang ini, yang jumlah 7 ini. Nanti kalau jumlah 5 ya kalian hitung sendiri. Oh, jumlah 5 berapa? Oh, 1, 4, 2, 3, 3, 1 gitu ya. 3, 2, 4, 1. Cuma oh ada 4/36. Jumlah 3 berapa? Oh, jumlah 3 itu cuma 1, 2, dan 2, 1. Oh, ada 2 kejadian. Sehingga peluangnya muncul jumlah 3 adalah 2/36. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang apabila kejadiannya ada 2 dadu dilempar bersama-sama, ininya adalah jumlah ruang sampelnya adalah 36. Nah, sekarang hitung muncul jumlah mata dadu 6 dan jumlah mata dadu 8. Nah, jumlah 6 itu kan berarti siapa saja? 1, 5, 2, 4, ya kan? 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Jumlah 6 itu ada 5. Jumlah 8 ada berapa? Jumlah 8 itu ada 2, 6, 3, 5, 4, 4, dan 5, 3, dan 6, 2. Ada 5 juga. Sehingga peluangnya muncul jumlah 6 atau jumlah 8, peluangnya adalah 5/36 ditambah 5/36 atau sama dengan 10/36 atau 5/18. Kenapa ditambah? Gampangnya karena dia penghubungnya kata atau. Untuk lebih mudahnya seperti itu saja. Gitu ya. Apabila ini 2 buah kejadian, yaitu mata dadu 6 dan mata dadu 8. Jadi kita cari dulu penyusunnya. Kalau jumlah 6 kebetulan ada 5 dan jumlah 8 kebetulan juga ada 5. Sehingga karena dia penghubungnya atau, maka peluangnya adalah 5/36 ditambah 5/36 menjadi 10/36. Nah, sebuah kotak berisi 10 kelereng terdiri dari 5 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 2 kelereng putih. Dari kotak tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng warna putih?
Nah, ruang sampelnya ada 10 ya. Kemudian akan diambil satu berapa? Warna putih. Warna putihnya ada berapa? Dilihat saja, warna putihnya ada 2 nih. Maka peluang terambilnya warna putih, saya tulis ini contoh saja, warna putih adalah 2/10. Tinggal gitu saja. Karena apa? Karena bisa begitu, karena dia diambil cuma 1, sehingga tinggal ini banyaknya kejadian putih yaitu 2, dan banyaknya ruang sampel adalah 10 karena jumlah semua kelerengnya ada 10. Nah, cara seperti ini apabila pengambilannya sekali lagi 1. Bagaimana kalau ini 10 ya hitungannya. Nah, kemudian kita masuk di contoh yang kedua. Ini hampir sama, sebuah kotak berisi 10 kelereng terdiri dari 5 kelereng biru, 3 merah, dan 2 kelereng putih. Dari kotak tersebut akan diambil 3 kelereng sekaligus. Berapa peluang terambilnya 2 kelereng warna biru dan 1 kelereng warna merah? Apa bedanya dengan tadi soal sebelumnya? Di soal sebelumnya pengambilannya 1. Di soal ini pengambilannya lebih dari 1, dalam hal ini 3. Maka kalau pengambilannya 1 tadi, ruang sampelnya adalah 10, maka karena ini pengambilannya lebih dari 1, maka cara mencari ruang sampelnya adalah kombinasi dari 10 3. Kenapa? Karena jumlah kelerengnya ada 10, mau diambil 3. Kita hitung ya. Berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kita hitung 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 faktorial. Kita sederhanakan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7. Ini aja faktorial. 7 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita bisa hilangkan 7 faktorial dengan 7 faktorial. 3 ini bisa kita untuk membagi ini sehingga ini 3. 2 ini bisa kita membagi ini menjadi 4 sehingga tinggal 10 kali 3 kali 4 ketemunya 120. Nah, ini berarti ruang sampelnya adalah 120. Nah, sekarang kita hitung kejadiannya. Yang pertama ada 2 kelereng warna biru. Nah, 2 biru itu terjadi dari kombinasi biru ada berapa? Oh, biru ada 5, berarti 5 2. Kenapa? Birunya akan diambil 2 dari berapa? Dari 5, sehingga kombinasi 5 2. Nah, ini kombinasi 5 2 berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1. Ini bisa kita sederhanakan. 5 kali 4 20 dibagi 2 kali 1. Ini 20 dibagi 2 ketemunya 10. Kemudian 1 merah. Merah ada berapa anak-anak? Merah ada 3. Maka kejadian terambilnya 1 merah dari 3 adalah kombinasi 3,1, yaitu 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 ya, karena 1 faktorial adalah 1, sehingga 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1. Ini bisa kita hilangkan, ketemunya berapa? 3. Oke, saya ulangi lagi. Ruang sampelnya adalah kombinasi 10 3, di mana rumus kombinasi sudah pernah kita pelajari sebelumnya.
ketemulah 120. Kejadian terambilnya 2 biru dari 5 kelereng biru, maka dia kombinasi 5-2, ketemulah 10. Kejadian terambilnya 1 merah dari 3 merah diambil 1 adalah C31, ketemulah 3. Sehingga berdasarkan perhitungan yang tadi kita lakukan bersama-sama, kita temukan bahwa ruang sampelnya sebanyak 120, kemudian kejadian 2 biru 10 dan 1 merah adalah 3, berarti peluangnya adalah 10 kali 3 dibagi 120 sama dengan 30 dibagi 120 sama dengan 1/4. Kenapa kejadian dari 2 biru dan 1 merah ini dikalikan? Karena kita mempunyai kata hubung dan ini ya. Kata hubung dan yaitu 2 biru dan 1 merah, makanya ini dikalikan. Demikian pembelajaran kita di kesempatan ini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Selamat belajar, terima kasih.